Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa nasta'inu ala umuri dunya wa din wa ala alihi ajmain. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Yusman Iskandar MS yang telah hadir. Beliau selaku Ketua Dewan Pembina Yayasan Pekerja Sosial Indonesia, dan Bapak Ibu semua yang hadir pada kesempatan siang hari ini tanggal 30 September 2025. Sebelum kita mulai akan saya sampaikan beberapa tips selama webinar. Yang pertama, diharapkan Bapak Ibu login ke ruang webinar 10-15 menit sebelum acara dimulai. Alhamdulillah sudah hadir di sini semua. Kemudian mengaktifkan kamera kalau memungkinkan. Kemudian mikrofon diharapkan wajib mute, ya, tidak diaktifkan selama pemaparan narasumber. Kemudian gunakan fitur raise hand, angkat tangan atau chat box untuk bertanya, ya. Kemudian dilarang untuk merekam kecuali dengan izin panitia. Kemudian jaga etika, sopan santun dan tidak menyebarkan hoax. Mohon kiranya untuk disampaikan ke Bapak Ibu yang lain. Kemudian interaksi dan diskusi nanti akan disediakan sesi tanya jawab akan dibuka setelah pemaparan narasumber. Kemudian pertanyaan dapat diajukan melalui chatbox, ditulis dengan singkat, jelas, dan relevan, dan raise hand untuk bertanya langsung. Jadi silakan Bapak Ibu bisa bertanya langsung nanti apabila sudah dipersilahkan. Dan untuk sertifikat insya Allah akan disampaikan kalau Bapak Ibu sudah mengisi daftar hadir. Link absensi nanti akan dikirimkan setelah pemaparan materi, dan diharapkan Bapak Ibu mengikuti webinar sampai selesai. Dan marilah kita buka acara ini, acara yang berjudul Social Worker tetap istiqomah sebagai ilmuwan dalam praktik pekerjaan sosial profesional di tengah pusaran politik, ideologi, dan birokrasi negara. Alhamdulillah sudah hadir narasumber kita, Pak Prof. Dr. Yusman Iskandar MS. Beliau juga selaku Ketua Dewan Pembina Yayasan Pekerja Sosial Indonesia. Untuk itu kami persilahkan kepada Pak Yusman Iskandar untuk memberikan sedikit sambutan. Silakan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Alhamdulillahirabbil alamin, ya. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, karena pada siang hari ini kita diberikan kesehatan dan kesempatan untuk bersilaturahim, ya, sambil menimba ilmu, ya. Secara khusus saya sampaikan kepada Kang Agus dan teman-teman, Kang Agus sebagai Ketua Umum YAPSI atas segala fasilitas dan dukungan yang luar biasa sehingga webinar ini dapat berlangsung setiap bulan, ya, sudah tahun keempat saya kira, ya. Teman-teman yang saya hormati dari seluruh Indonesia, social worker, ya dari berbagai latar belakang perguruan tinggi dan pekerjaan, semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita mencoba membicarakan tentang satu tema yang boleh jadi tema ini dianggap sebagai tema yang yang sangat luas, ya, dan juga mungkin berkaitan dengan banyak hal, ya. Nah, secara khusus negara itu, ya, tentu terbentuk, ya, karena pertama manusia itu makhluk sosial, ya, dia nggak mungkin hidup sendirian untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, memecahkan masalah-masalahnya, ataupun untuk memperoleh pelindungan dari berbagai keburukan, kesulitan, ancaman, dan semacamnya. Nah, karena itu negara beragam sekali latar belakang terbentuknya. Kalau kita lihat misalnya saja bagaimana misalnya Amerika Serikat pada tahun 1780-an sekian, ya, itu sebelumnya adalah jajahan Inggris, ya, jajahan Inggris yang menguasai wilayah yang sangat luas sekali dari Amerika Serikat sekarang ini sampai dengan Kanada yang ada sekarang. Kemudian
Amerika saat itu diisi oleh kaum imigran ya dari Eropa. Walaupun sama-sama mereka orang kulit putih, namun para imigran yang sudah menetap di Amerika merasakan bahwa mereka dijajah oleh Inggris. Oleh karena itu terjadilah revolusi kemerdekaan di Amerika Serikat, ya perang melawan Inggris ya sebagian bekas tentara Inggris berpihak kepada pasukan Konfederasi Amerika Serikat yang menginginkan kemerdekaan, maka terjadilah perang yang cukup lama ya di situ, lebih dari 10 tahun ya. Dan kemudian akhirnya Amerika Serikat di bawah Jenderal George Washington ya berhasil ya mengalahkan pasukan Inggris. Tolong di mute kedengaran suaranya. Ya, mohon teman-teman suaranya jangan itu. Nah, pada saat itulah maka Amerika Serikat berhasil mengalahkan Inggris dibantu oleh Perancis dan kemudian berdirilah negara Konfederasi Amerika Serikat dan Jenderal George Washington kemudian dipilih oleh Senat sebagai Presiden Amerika Serikat. Nah, itu Amerika Serikat. Nah, namun juga ada beberapa negara yang terbentuk karena faktor lain. Misalnya saja ya, kalau kita lihat bagaimana Uni Soviet ya dibentuk oleh melalui satu revolusi sosial ya, di mana Lenin dengan partai komunisnya ya melakukan revolusi sosial terhadap Kaisar Rusia, dan maka Kaisar Rusia dapat digulingkan, dan sejak tahun itu 1917 terbentuklah negara Uni Soviet yang berlangsung hingga tahun 1993 saya kira ya, bubarnya Uni Soviet. Nah, kemudian dari situ setelah Uni Soviet bubar maka muncul puluhan negara-negara bekas wilayah Uni Soviet. Demikian juga kalau kita lihat misalnya Papua New Guinea itu lahir sebagai kewajiban ya negara protektorat yaitu Inggris ya dan Australia yang diberikan mandat oleh PBB untuk mengampu ya Papua New Guinea, kemudian pada sekitar tahun 1900-an kemudian menjadi merdeka sebagai negara berdaulat, namun mereka masih tetap berada di dalam satu persemakmuran dengan Inggris. Nah, itu hanya beberapa saja. Nah, bagaimana negara itu terbentuk? Nah, ada negara yang asli, ada negara yang dibangun berdasarkan pecahan negara-negara yang ada, atau negara-negara yang tadinya banyak kemudian menjadi satu negara. Nah, saudara sekalian, negara itu tentu ada batasannya. Kalau kita ingin mudah saja, negara itu adalah satu komunitas politik, ya, di mana warga negara itu atau warga masyarakat di wilayah tersebut mereka berkehendak ya untuk membentuk negara dengan berbagai tujuan yang mereka tentukan, dan kemudian mereka menyelenggarakan satu ketentuan siapa yang akan menjadi pemerintah dan siapa yang menjadi rakyat. Nah, melalui proses-proses yang berlangsung boleh jadi secara demokratis, maka mayoritas rakyat memilih sebagian kecil dari rakyat itu untuk menjadi penyelenggara pemerintahan negara, ya, menjadi pemerintah. Dan mereka diberi amanat untuk menjalankan pemerintahan negara dengan jujur amanat. Dan mayoritas rakyat mempunyai fungsi dua, yaitu mengawasi jalannya pemerintahan agar amanah dan sesuai dengan ketentuan hukum yang mereka buat. Dan kedua, mereka berperan terlibat di dalamnya, di dalam penyelenggaraan negara tersebut. Nah, negara yang kita kenal sekarang ini, ya,
tidak semerta-merta muncul dalam keadaan mudah dan damai. Seperti Amerika Serikat, puluhan juta orang meninggal pada saat Amerika Serikat merdeka dan memerlukan waktu tahunan yang panjang. Nah, kemudian Amerika Serikat juga mengalami perang saudara setelah merdeka, ya, dalam salah satu pertempuran antara Amerika Serikat bagian utara dan selatan yang mempertahankan perbudakan bagian selatan, nah, melawan Amerika Serikat bagian utara yang menginginkan penghapusan perbudakan. Pada satu hari peperangan itu lebih dari 3 juta orang mati karena perang waktu itu bukan seperti sekarang berhadapan-hadapan. Nah, jadi berdirinya negara itu banyak dengan nestapa. Demikian juga Indonesia dan lain semacam. Nah, saudara sekalian yang saya hormati, negara itu dapat disebut negara kalau dia memenuhi 4 syarat. Pertama, adanya ya rakyat yang menginginkan ya negara tersebut. Yang kedua, adanya pemerintah yang dipilih oleh rakyat ya. Yang ketiga, adanya wilayah negara. Nah, yang keempat, adanya pengakuan internasional terhadap negara itu. Maka kalau kita lihat kasus Indonesia misalnya, kita tahun 45 merdeka, namun PBB baru mengakui kemerdekaan kita ya pada sekitar tahun 1950. Karena pada saat Indonesia merdeka tahun 45, hanya ada 3 negara yang mengakui Indonesia itu dan negara itu masih dalam keadaan dijajah, yaitu India, kemudian Mesir, dan satu lagi saya lupa itu. Dan PBB tidak menerima karena negara yang menyatakan mengakui kemerdekaan Indonesia itu adalah negara yang dijajah. Nah, oleh karena itu baru tahun 50 Indonesia itu mendapatkan pengakuan penuh sebagai negara merdeka. Nah, bagi kita rakyat Indonesia, merdeka itu tahun 45 bukan tahun 50. Nah, saudara sekalian, nah sekarang bagaimana ya negara itu terbentuk? Ya, negara itu terbentuk, saudara sekalian, itu atas kehendak rakyat. Nah, kehendak rakyat itu tentu pada negara-negara modern, negara-negara ya sejak abad 18, sejak abad 19 sampai sekarang itu ya dibentuk ya melalui ya proses-proses pemilihan langsung ataupun pemilihan tidak langsung. Dan mereka memiliki instrumen ya untuk siapa saja yang dapat memperoleh kekuasaan untuk membentuk negara dan menjalankan pemerintahan. Mereka harus berhimpun pada satu organisasi politik, partai politik. Nah, partai politik itu adalah persekutuan dari rakyat yang ada di negara tersebut untuk memperoleh kekuasaan pemerintahan ya berdasarkan suatu ideologi yang mereka bangun ya, yang mereka tetapkan. Nah, tidak ada instrumen lain di dunia ini yang diakui oleh masyarakat dunia kecuali partai politik sebagai instrumen utama untuk memperoleh kekuasaan ataupun membentuk negara ataupun menjalankan pemerintahan negara. Nah, partai politik ini, saudara sekalian, tentu kalau dia tidak ikut dalam pemilihan umum, maka partai politik tersebut tidak perlu mendapatkan pengakuan dari negara atau tidak perlu mendapatkan izin dari negara. Tetapi jika partai politik itu ingin mengikuti pemilihan umum untuk memperoleh kekuasaan negara, maka dia harus mendaftar sesuai dengan undang-undang ya pada negara, dan negara mengadakan verifikasi terhadap paspor tersebut. Setelah lulus dalam berbagai ujian verifikasi, maka partai tersebut bisa lolos mengikuti pemilu. Nah, fungsi partai yang paling utama sebetulnya adalah mereka melakukan pendidikan politik. Pendidikan politik itu diartikan secara mudah, yaitu mengajak warga negara agar mereka mempunyai kesadaran dan tanggung jawab akan negara mereka dan mereka berperan di dalamnya untuk memajukan negara. Itu sebetulnya makna pendidikan politik. Yang kedua, yaitu partai politik mempunyai fungsi yaitu untuk membangun komunikasi politik dengan rakyat. Ya, mereka menerima berbagai macam aspirasi, pandangan, pendapat dari rakyat, kemudian mereka menyalurkan dan mewujudkannya dalam bentuk ketentuan hukum, perundang-undangan atau program-program. Nah, fungsi yang ketiga tentu partai politik itu mempunyai fungsi sebagai
sebagai rekrutmen politik. Artinya mereka menyiapkan kader-kader mereka, ya, kader-kader mereka yang mereka anggap baik untuk menduduki posisi-posisi dalam negara, baik dalam cabang-cabang kekuasaan legislatif, eksekutif, atau yudikatif. Nah, karena itu mereka melakukan rekrutmen kader-kader melalui berbagai cara. Nah, apakah nanti mereka akan menyiapkan calon presiden, calon anggota legislatif, dan calon gubernur, dan lain semacam. Nah, fungsi yang berikutnya adalah fungsi pengendalian konflik. Partai politik ini, fungsi pengendalian konflik ini harusnya merupakan fungsi yang utama. Namun dalam banyak praktek, fungsi pengendalian konflik ini tidak bisa sepenuhnya dijalankan oleh banyak partai politik, ya, karena banyak persoalan yang dihadapi sendiri oleh partai politik itu. Dan dalam kasus tertentu, kadang-kadang partai politik malah menjadi pemicu terjadinya konflik-konflik politik di banyak negara. Kemudian fungsi yang terakhir partai politik itu adalah fungsi legislasi, yaitu menyusun, ya, rancangan berbagai perundang-undangan yang nantinya akan dibawa ke parlemen, dan mereka berharap wakil-wakil mereka di parlemen dapat memperjuangkan menjadi undang-undang. Oleh karena itu parpol itu sebetulnya dia punya banyak rancangan undang-undang yang sudah harusnya disiapkan. Nah, dalam prakteknya di banyak negara termasuk Indonesia, partai politik itu tidak siap, ya, membuat berbagai rancangan undang-undang pada saat mereka mengikuti pemilu, sehingga banyak peraturan perundang-undangan yang akhirnya dibuat oleh DPR dan pemerintah, parlemen dan pemerintah. Nah, saudara sekalian, jika partai politik dengan fungsi-fungsinya itu sudah lolos dari verifikasi negara berdasarkan satu peraturan perundangan, maka dia ikut dalam pemilu. Nah, partai yang ikut dalam pemilu itu, jika dia memenangkan pemilu berdasarkan ketentuan raihan suara yang sudah ditentukan oleh undang-undang, maka partai yang lolos tadi, wakil dari partai yang lolos tadi atau calon-calon yang lolos tadi, memasuki suatu lembaga yang kita sebut lembaga legislatif. Ya, lembaga legislatif parlemen. Nah, parlemen di tingkat nasional, parlemen tingkat provinsi, parlemen tingkat lokal, ya. Nah, di parlemen ini kemudian, ya, dilakukan proses-proses legislasi, yaitu pertama tentu parlemen itu membuat aturan-aturan hukum tentang diri mereka sendiri, ya. Mereka membentuk ketentuan tata tertib parlemen, ya. Kemudian mereka membuat berbagai macam ketentuan hukum penempatan anggota parlemen dalam berbagai komisi dan seterusnya. Nah, selain itu juga partai politik di parlemen dia mempunyai fraksi-fraksi untuk mengontrol anggota-anggotanya dan juga untuk menjadi nyambung lidah dari parpol tersebut. Nah, kemudian dalam negara yang secara umum, ya, pemilihan presiden legislatif tidak bersamaan waktunya seperti Indonesia di masa lalu, maka setelah lembaga legislatif terbentuk, mereka membuat undang-undang, ya, dua undang-undang tentang pemilihan presiden dan undang-undang tentang pemilihan hakim agung. Nah, jika undang-undang itu sudah dibentuk, maka barulah diadakan pemilihan presiden. Jadi pemilihan presiden pada sistem presidentil itu jaraknya barangkali hampir setahun, ya, dengan pemilu legislatif. Namun dalam sistem parlementer, ya, tentu parlemen sudah terbentuk itu, fraksi yang memperoleh anggota parlemen paling banyak itu diunggulkan, ya, atau mempunyai hak, ya, untuk menjadi kandidat Perdana Menteri. Kalau dia memenuhi suara mayoritas 50%+1 atau dia melakukan gabungan dengan fraksi partai lain di parlemen, koalisi, maka mereka dapat menjadi Perdana Menteri. Ya. Nah, Perdana Menteri pada sistem parlementer, dia sekaligus anggota parlemen. Jadi dia tidak berhenti sebagai anggota parlemen. Jadi anggota parlemen dengan Perdana Menteri dan menteri-menteri juga anggota parlemen. Mereka mempunyai dua fungsi di situ. Nah, saudara sekalian, selanjutnya parlemen itu dia mempunyai fungsi-fungsi utama, yaitu menyusun, menetapkan perundang-undangan, ya, perundang-undangan, yang kemudian kedua mengawasi jalannya pelaksanaan undang-undang, yang ketiga
membangun ya jaringan komunikasi dengan rakyat dan lain semacamnya. Nah, parlemen itu pada dasarnya mempunyai 3 tingkatan. Ada parlemen tingkat nasional, parlemen tingkat regional, dan parlemen tingkat lokal atau DPR RI, kalau di Indonesia DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota. Masing-masing parlemen ini tidak bersifat hierarkis, mereka setara ya, namun mereka mempunyai lingkup ya di wilayah provinsi dan kabupaten dan seterusnya. Nah, saudara sekalian, parlemen tentu tidak mempunyai kekuatan untuk melaksanakan tugas-tugas mereka, karena anggota parlemen di tingkat nasional paling banyak 500 misalnya, ya, kemudian di tingkat provinsi paling banyak mungkin 100, di tingkat kabupaten mungkin kurang dari 100. Nah, karena itu parlemen itu bekerja, mereka mengangkat sekretariat jenderal parlemen, sekretaris parlemen ya dan seterusnya, dan mereka kemudian mengangkat pegawai negeri sipil ASN ya, pegawai negeri sipil sebagai alat yang bertugas menjalankan tugas-tugas parlementer. Nah, kemudian setelah itu, setelah undang-undang presiden terpilih ditetapkan, maka dia lakukan pemilihan presiden atau kalau sistem parlementer memilih perdana menteri. Maka setelah itu terbentuklah cabang kekuasaan yang kedua, yaitu cabang kekuasaan legislatif. Nah, cabang kekuasaan legislatif ini, cabang kekuasaan eksekutif maksud saya, cabang kekuasaan eksekutif pada sistem presidensil itu dikepalai oleh presiden ya dan wakilnya. Sedangkan dalam sistem parlementer dipimpin oleh perdana menteri. Nah, mereka ini melaksanakan ya peraturan perundang-undangan yang sudah dibuat oleh parlemen, kemudian menyelenggarakan pemerintahan dan menyelenggarakan pembangunan, dan kemudian membangun komunikasi dengan rakyat. Nah, pemerintah bersifat hierarkis. Ada pemerintah nasional, pemerintah regional, dan pemerintah lokal. Dan untuk menjalankan roda pemerintahan, maka lembaga legislatif eksekutif tadi membentuk, mengangkat ya jumlah pegawai negeri yang sangat besar, yang kemudian ditempatkan di berbagai kementerian di tingkat nasional, berbagai badan, dan di daerah, dinas, dan semacamnya. Nah, tugas utama dari cabang kekuasaan eksekutif ini adalah melaksanakan peraturan perundang-undangan, yaitu kedua yaitu menyelenggarakan pemerintahan, dan ketiga menyelenggarakan pembangunan dan seterusnya. Nah, karena itu seringkali memang kita tidak bisa membedakan secara tegas ya apa fungsi pemerintahan dan pembangunan itu, karena dua-duanya itu sekaligus dilaksanakan. Nah, karena itu hierarki pemerintah nasional itu sangat besar ya, membawahi pemerintah regional dan membawahi pemerintah lokal. Nah, semua pemerintah di daerah, provinsi atau kabupaten kota, dia harus tunduk patuh pada ketentuan, pada wewenang yang dimiliki oleh pemerintah nasional. Nah, saudara sekalian, siapa yang disebut dengan pemimpin lembaga eksekutif itu? Lembaga eksekutif itu ada presiden dan wakil presiden. Sedangkan menteri itu pembantu, pegawai negeri itu alat, ya. Kemudian di tingkat provinsi, siapa yang jadi kepala eksekutif pemerintah itu adalah gubernur dan wakilnya. Sedangkan pembantunya adalah dinas-dinas ya yang diisi oleh ASN dan semacam. Demikian juga di tingkat kabupaten kota, yaitu bupati, wakil, dan wali kota dan wakilnya. Jadi ASN itu bukan pemerintah, ya, tapi alat dari pemerintah. Nah, karena itu walaupun ASN itu secara individu hebat-hebat, ya, tapi dia tidak bisa melakukan kegiatannya bersifat kreatif. Dia harus tunduk pada berbagai ketentuan-ketentuan ya, bahwa yang dibuat oleh kepala legislatif, baik presiden maupun gubernur dan seterusnya. Nah, saudara sekalian, cabang yang ketiga yang kemudian dibentuk adalah cabang kekuasaan yudikatif. Berdasarkan Undang-Undang Mahkamah Agung, maka parlemen memilih calon-calon hakim agung untuk ditetapkan sebagai hakim agung melalui proses pemilihan di parlemen. Nah, jika hakim agung yang sudah dipilih di dalam parlemen tadi, maka terbentuklah cabang kekuasaan yudikatif. Nah, cabang kekuasaan yudikatif ini yaitu cabang kekuasaan ya yang fungsinya ya
kalau di Indonesia atau di Amerika ya, itu cabang kekuasaan yudikatif itu terdiri dari dua badan, yaitu ada Mahkamah Konstitusi dan ada Mahkamah Agung. Nah, Mahkamah Konstitusi ini yaitu melakukan proses ya fungsi utamanya Mahkamah Konstitusi di banyak negara itu adalah mengawal ya jalannya undang-undang dasar. Artinya undang-undang dasar itu dikawal oleh mahkamah itu agar dilaksanakan oleh pemerintah dan agar undang-undang yang dibuat oleh pemerintah dan DPR tidak bertentangan dengan konstitusi negara. Nah, kemudian yang kedua yaitu dia melakukan judicial review, yaitu melakukan proses ya pengkajian ya terhadap berbagai peraturan perundang-undangan. Jika terjadi penyimpangan-penyimpangan tidak sesuai dengan undang-undang dasar, maka Mahkamah Konstitusi melakukan sidang peradilan untuk membatalkan atau mengganti sebagian pasal bab dari undang-undang tersebut atau dihapus semuanya. Nah, itu Mahkamah Konstitusi. Yang ketiga yaitu melakukan proses peradilan untuk mengadili presiden atau wakil presiden ya, berdasarkan somasi dari 2/3 anggota parlemen jika dipandang oleh mereka bahwa ada pelanggaran yang dilakukan oleh presiden dan wakilnya terhadap konstitusi negara. Nah, terus sekalian, kemudian Mahkamah Konstitusi itu dia hanya ada satu di ibu kota negara bersifat nasional dan hakim agungnya juga terbatas ya sekitar 15 sampai 20 orang. Nah, itulah fungsi-fungsi dia. Karena itu maka seringkali kita lihat Mahkamah Konstitusi itu karena dia hanya satu dan hakim agungnya juga terbatas, maka judicial review yang dilakukan itu tidak maksimal misalnya. Nah, kemudian di dalam cabang kekuasaan yudikatif ini ada yang kedua yang disebut dengan Mahkamah Agung. Nah, Mahkamah Agung ini fungsinya adalah menyelenggarakan peradilan, ya, peradilan umum, ya. Peradilan pada dasarnya terbagi atas peradilan paling bawah itu pengadilan negeri, ya, yaitu mengadili, melakukan proses pengadilan terhadap awal ya terhadap berbagai perkara hukum. Yang kedua ada pengadilan tinggi yaitu untuk pengadilan kasasi ya jika ada para pihak yang tidak puas dengan keputusan peradilan negeri. Kemudian yang ketiga ada pengadilan kedua pengadilan tinggi itu banding. Yang ketiga yaitu pengadilan Mahkamah Agung yaitu pengadilan kasasi ya atau pengadilan yang terakhir ya di samping nanti ada upaya hukum yang lainnya. Nah, ini bersifat hierarkis ya. Nah, Mahkamah Agung bisa saja membatalkan semua keputusan peradilan yang berada di bawahnya. Nah, seperti itu. Nah, terus sekalian, nah fungsi lain dari Mahkamah Agung ini yaitu mengawasi ya berbagai macam aspek-aspek hukum ya yang berlaku yang ada pada suatu negara. Kemudian juga dia melakukan berbagai tindakan-tindakan penyuluhan ya dan pendidikan hukum dan semacamnya. Nah, jika ketiga cabang kekuasaan tadi sudah ada, maka negara tersebut baru memiliki ya kekuasaan penyelenggaraan pemerintahan negara. Jadi lembaga legislatif, eksekutif, yudikatif, jika sudah terbentuk, maka barulah negara tersebut memperoleh kekuasaan penyelenggaraan pemerintahan negara. Nah, tentu ketiga cabang tadi dalam sistem demokrasi harus bersifat check and balance. Artinya masing-masing cabang itu seimbang, walaupun tidak seimbang persis begitu. Dan kedua, cabang masing-masing itu dapat mengontrol cabang kekuasaan yang lain. Nah, karena itu misalnya di Indonesia, cabang kekuasaan legislatif itu dikontrol oleh Mahkamah Konstitusi, yaitu bisa membatalkan undang-undang yang dibuat oleh legislatif. Demikian juga kekuasaan eksekutif ya dan mengangkat kepala Panglima TNI, kepolisian, Jaksa Agung itu harus berdasarkan persetujuan dari parlemen dan seterusnya. Ini untuk menghindarkan terjadinya kesewenang-wenangan di antara cabang-cabang kekuasaan. Nah, saudara sekalian yang saya hormati, nah jika cabang-cabang kekuasaan tadi sudah terbentuk, maka saya katakan tadi, maka disitulah baru ada kekuasaan penyelenggaraan negara
yang dilakukan oleh ketiga cabang tadi, yang fungsi utamanya yaitu menetapkan kebijakan-kebijakan ya negara, ya baik itu kebijakan-kebijakan politik, kebijakan publik atau kebijakan-kebijakan sosial berupa peraturan perundang-undangan. Yang kedua tentu mengawasi jalannya, ya, mengawasi ya pelaksanaan hukum undang-undang. Ketiga yaitu apa melakukan ya komunikasi politik dengan rakyat dan seterusnya. Nah, saudara sekalian, pertanyaannya apa sebetulnya ya negara itu, bagaimana negara itu bisa bekerja? Negara itu bisa bekerja ya karena harus ada dasar hukumnya. Ya, negara itu bekerja, negara itu dapat hidup, dapat berjalan dan seterusnya. Kan tentu harus ada ketentuan-ketentuan hukum yang mengaturnya. Ketentuan hukum yang mengatur tentang bagaimana negara itu harus berjalan, harus hidup, itu kita kenal sebagai konstitusi negara. Nah, konstitusi itu mencakup hukum undang-undang hukum positif tertinggi yang tertulis dan juga mencakup konvensi-konvensi yang diterima. Sedangkan bentuk lain dari konstitusi itu adalah undang-undang dasar. Ya. Seperti kita hanya mempunyai undang-undang dasar yang karena itu tidak ada konvensi pada undang-undang dasar kita. Nah, saudara sekalian, dengan undang-undang dasar tadi maka semua ketentuan pengaturan bagaimana negara itu hidup, bagaimana negara itu berjalan, bagaimana negara itu melakukan berbagai aktivitas ditentukan oleh konstitusi. Nah, secara khusus fungsi konstitusi negara itu ada 4. Yang pertama yaitu menetapkan tujuan negara. Tujuan negara ditetapkan. Nah, pertanyaannya tujuan negara itu dari mana ditetapkannya? Tujuan negara itu dimanapun di negara-negara demokrasi itu selalu ditetapkan tujuan negara berdasarkan nilai-nilai keadilan, nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai persamaan, kesetaraan, nilai-nilai kebebasan, nilai-nilai kemakmuran, nilai-nilai kesejahteraan. Maka dirumuskanlah tujuan negara. Seperti Indonesia misalnya, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan menciptakan perdamaian dunia. Nah, itu tujuan ditentukan oleh konstitusi negara, ya, menetapkan tujuan negara. Kedua itu menetapkan dasar negara. Dasar negara di Indonesia namanya Pancasila. Apa sih dasar negara itu? Dasar negara itu adalah panduan pedoman berperilaku penyelenggara negara dan rakyat, ya. Jadi pedoman berperilaku penyelenggara negara dan rakyat. Nah, bagi Indonesia Pancasila, maka bagi rakyat Indonesia penyelenggara negara dan rakyat itu perilakunya harus berketuhanan yang Maha Esa sampai dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Nah, ini perilaku yang harus ditampilkan oleh penyelenggara negara dalam mewujudkan semua tujuan negara tadi. Nah, saudara sekalian, yang ketiga tentu di negara lain dasar negaranya berbeda-beda, ya. Nah, yang ketiga fungsi dari konstitusi negara itu adalah menetapkan, ya. Kalau tadi pertama tadi maaf tadi saya kelewat. Yang pertama menetapkan ya keberadaan negara, nomor 1 itu. Jadi menetapkan keberadaan berdiri suatu negara itu nomor 1. Nah, maka kalau kita lihat di dalam konstitusi negara Indonesia saja diawali dengan ya berdirinya negara Indonesia, ya. Yang kedua baru menetapkan tujuan negara, yang ketiga menetapkan dasar negara, ya. Yang keempat yaitu menetapkan kebijakan-kebijakan pokok negara. Nah, kebijakan pokok negara ini ada kebijakan mengenai hukum, kebijakan ekonomi, kebijakan pemerintahan, kebijakan moneter, kebijakan pendidikan, kebijakan macam-macam. Nah, yang dirangkum dalam bab dan pasal pada undang-undang tersebut. Nah, dari situlah kemudian nanti rinciannya dibuat berbagai peraturan perundang-undangan yang di bawah. Nah, saudara sekalian, dengan demikian maka negara itu bekerja berdasarkan konstitusi negara. Nah, saudara sekalian, pada sistem negara demokrasi, ya, pertanyaannya sering muncul ya kepada kita itu, apakah di dunia ini negara demokrasi itu dari dulu sampai sekarang atau negara demokrasi itu timbul tenggelam. Nah, teori-teori negara pada dasarnya itu banyak. Dapat kita kelompokkan ke dalam 4 kelompok atau 5 kelompok. Pertama, teori negara tentang
kedaulatan Tuhan. Ya. Teori negara kedaulatan Tuhan ini sudah pernah ya dialami oleh umat manusia ya, mulai dari abad awal-awal ya, setelah runtuhnya Kekaisaran Romawi ya, maka negara-negara Eropa itu dengan masuknya agama Kristen pada Imperium Romawi, maka semua negara-negara Eropa itu negara berdasarkan kedaulatan Tuhan. Nah, sekarang ini negara yang berdasarkan kedaulatan Tuhan tinggal satu saja, yaitu Vatikan. Negara-negara yang lain tidak menganut dasar filsafat teori seperti itu. Yang kedua yaitu negara teori fasis ya, fasisme. Teori fasis ini bahwa negara itu dibentuk ya untuk kepentingan sang penguasa. Sang penguasa adalah negara dan hukum adalah dimiliki oleh sang penguasa. Jadi dengan kata lain, negara itu dibentuk untuk kepentingan penguasa negara dan mereka menjadikan rakyatnya sebagai alat yang dieksploitasi untuk kepentingan para penguasa negara. Nah, kita melihat bagaimana sistem ya fasisme ini seperti Jerman di bawah Hitler ya. Kemudian juga kita lihat pada Perang Dunia Kedua, ini kan juga negara-negara komunis itu juga fasisme ya. Kemudian juga pada masa Yunani sebelum Masehi ya, itu ada negara Sparta yang juga fasisme. Nah, yang ketiga ya, yaitu demokrasi Yunani kuno, yaitu teori negara demokrasi kuno. Teori negara demokrasi kuno ini teori yang menjadi cikal bakal teori demokrasi modern. Nah, teori Yunani kuno ini ya, negara Athena itu intisarinya sebelum Masehi ya, bahwa di Athena mereka mempunyai kesepakatan warga negara kota Athena yaitu membentuk pemerintahan. Maka mereka mempersilahkan pada siapa yang berkeinginan untuk menjadi Perdana Menteri atau menjadi anggota parlemen ya, anggota parlemen untuk mendaftarkan diri dan ikut dalam pemilihan umum. Maka diadakanlah pemilihan umum di situ dan kandidat-kandidat yang menang ya mereka menjadi senator, memasuki lembaga senat atau parlemen. Nah, kemudian senat parlemen itu kemudian memilih kanselir, yaitu salah seorang yang mereka pilih dari anggota senat tadi. Nah, maka kemudian terbentuklah kardinal kepala negara ya. Nah, dari situ kemudian senat memilih ya hakim untuk menjadi kekuasaan kehakiman. Nah, ini adalah cikal bakal negara demokrasi ya. Nah, negara itu di Athena, negara kota itu, di situ tidak ada militer, tidak ada polisi, dan mereka menggambarkan kehidupannya itu sebagai negara civil society yang menekankan pada kebajikan dan menekankan pada akal budi, kecerdasan, dan semacamnya. Maka pada masa itu, ya perkembangan filsafat di Yunani kuno pada negara kota Athena, ya Socrates, Aristoteles, dan semacamnya itu sangat berkembang sekali sehingga mereka yang dianggap warga negara utama adalah mereka yang menjadi orator, ahli filsafat dan semacamnya. Nah, negara tersebut tidak punya polisi, tidak punya militer karena mereka menjadi negara masyarakat sipil ya. Tidak jauh dari situ ada negara Sparta, negara kota Sparta. Negara ini fasisme. Nah, fasisme itu selalu menekankan pada kekuasaan dan penguasaan negara dan semua rakyatnya dijadikan dieksploitasi untuk menjadi tentara negara. Nah, setiap negara fasisme dia memerlukan sumber daya ekonomi, memerlukan pengakuan dari negara-negara lainnya dan ingin menyebarkan ideologi mereka. Maka dengan faktor-faktor yang beragam tadi, negara Sparta kemudian melakukan ya penyerbuan ya dan berhasil menundukkan negara kota Athena. Maka selesailah Athena bubar dan sejak itu di Yunani tidak ada lagi negara demokrasi. Nah maka selesailah sehingga Plato ya salah seorang yang hidup di zaman itu dia mengatakan ya dia merasa sangat kecewa dengan bubarnya negara demokrasi Athena kota itu
dan dia menyalahkan bubarnya itu karena ketamakan orang, ya, karena negara-negara kota itu mengenalkan mata uang, ya, sebagai sistem pertukaran, ya, sistem keuangan, ya. Kemudian terjadi berbagai macam hedonisme, ya, mereka melanggar aturan moral dan segala macamnya, sehingga dengan demikian maka kemudian Plato menganggap ya perlunya ya mereka perlunya yaitu menyamakan satu masyarakat, ya. Nah, inilah sebetulnya gagasan Plato yang kemudian menjadi gagasan yang dikembangkan oleh Lenin sebagai gagasan komunisme dan seterusnya. Nah, saudara sekalian, berikutnya kita lihat ya bahwa negara itu tentu yang paling utama, ya sekarang yang keempat yaitu teori demokrasi modern. Nah, teori demokrasi modern ini, yang pertama tadi kan teori kedaulatan Tuhan, yang kedua teori teori fasisme, yang ketiga teori demokrasi Yunani kuno sebelum Masehi, yang keempat adalah teori demokrasi modern. Nah, teori demokrasi modern ini adalah ya memakai cetak biru dari demokrasi Yunani kuno dengan disempurnakan. Nah, pilar dari demokrasi modern, negara demokrasi modern itu ada dua, yaitu kedaulatan rakyat dan kedaulatan hukum. Nah, kedaulatan rakyat ini menekankan bahwa rakyatlah yang berkuasa, yang memiliki negara tersebut. Nah, kedaulatan rakyat ini dinyatakan dalam parlemen, ya, kemudian hak-hak sipil, sosial, dan hak-hak hak sipil, hak sosial, dan hak politik yang mereka miliki, ya. Kemudian dengan demikian maka negara tadi ya menjadi kuat, gitu ya. Karena rakyat yang menguasai negara, dia mempunyai kekuasaan mengontrol negara. Yang kedua, kedaulatan hukum, bahwa hukum tertinggi itu, bahwa kekuasaan tertinggi itu pada hukum positif, konstitusi dan undang-undang. Siapapun ya dalam sistem ini harus tunduk pada hukum dan undang-undang. Ada persamaan di mata hukum, tidak boleh ada diskriminasi di mata hukum, dan hukum harus menjamin kepemilikan akan sesuatu, dan hukum harus menjaga terjadinya keamanan, ketertiban, dan semacamnya, dan kemudian penindakan terhadap pelanggaran hukum dan seterusnya. Nah, kedaulatan rakyat dan kedaulatan hukum merupakan unsur utama pada negara demokrasi. Nah, kemudian bagaimana kita mengukur perkembangan demokrasi? Nah, untuk mengukur perkembangan demokrasi itu, kita tidak bisa mengatakan demokrasi itu di Amerika atau di Eropa udah 100% tidak. Perkembangan demokrasi itu fluktuatif, ya, berproses. Sebagai contoh, ya, negara Amerika bisa saja pada tahap tertentu menjadi negara fasis, pada tahap tertentu dia menjadi negara demokrasi dan seterusnya. Nah, untuk mengukur itu kita harus mempunyai sejumlah parameter. Parameter mengukur perkembangan demokrasi. Yang pertama, parameter itu adalah apakah pemerintah yang dibentuk itu dilakukan melalui proses pemilihan umum yang jujur, adil, dan benar gitu. Ini parameternya. Jika penyelenggaraan pemilihan umum untuk memilih pemerintah itu dilakukan secara itu, maka boleh saja kita berikan parameter itu tinggi, misalnya skornya 50, ya. Nah, kalau terjadi kecurangan, tentu skornya lebih rendah lagi. Yang kedua, parameter kedua yaitu apakah terjadi pemisahan, ya, cabang-cabang kekuasaan legislatif, eksekutif, yudikatif yang bersifat check and balance. Nah, jadi artinya ketiga cabang tadi harus seimbang dan bisa saling mengontrol. Kalau ini tidak terjadi, salah satu cabang sangat dominan sampai yang lemah, maka tentu parameter ini menggambarkan perkembangan nilai demokrasi masih rendah, mungkin 30 atau berapa gitu ya. Nah, parameter yang ketiga yaitu parameter tentang hukum, ya, penegakan hukum, ya, kedaulatan hukum. Apakah hukum dan perlindungan penegakan HAM itu diwujudkan atau tidak? Jadi jika hukum, ya, kuat, ya, demikian juga perlindungan HAM itu terjadi, maka esensi negara itu terbentuk gitulah. Jadi kalau misalnya penegakan hukum dan perlindungan HAM itu lemah, maka tidak ada demokrasi sebetulnya di negara itu, atau skornya kecil sekali.
Nah, yang berikutnya adalah tentang otonomi, ya. Kalau terjadi otonomi, ya desentralisasi pemerintahan yang bersifat devolutif, ya, tidak dikuasai oleh pemerintah nasional, sedangkan pemerintah daerah wilayah itu berperan, maka tentu desentralisasi ini memperkuat ya, pemerintah itu sendiri. Nah, dengan desentralisasi sebetulnya partisipasi rakyat lebih besar di daerah itu. Ya, kemudian juga pembagian ya, keuangan, pembagian harta benda, kekayaan ekonomi itu bersifat adil bagi daerah-daerah. Nah, lawan dari jika desentralisasi tidak terjadi, yang terjadi adalah sentralisasi pemerintahan, berarti kekuasaan itu bersifat absolut pada negara, pada pemerintahan pusat. Nah, jika itu semacam itu. Kemudian parameter yang lain adalah adakah atau tidak ada ya partisipasi politik rakyat di dalam penyelenggaraan pemerintahan ya, dan pembangunan. Jika partisipasi politik rakyat ini terbuka dan rakyat berperan di dalam penyelenggaraan pemerintahan pembangunan itu luas dan diatur oleh undang-undang, maka ini menggambarkan tentang perkembangan demokrasi karena pada hakikatnya ini menggambarkan tentang kedaulatan rakyat. Nah, hal lainnya adalah tentang ada tidaknya perwujudan nilai-nilai keadilan sosial, nilai-nilai kesejahteraan, nilai-nilai persamaan kesetaraan, nilai-nilai kebaikan. Jika nilai-nilai tersebut diwujudkan dalam program-program pemerintahan pembangunan yang bagus, maka tentu skor untuk parameter ini tinggi. Nah, yang berikutnya adalah parameter yang mengukur demokrasi itu dilihat dari apakah penyelenggara negara itu dan ya pemerintah itu bersifat terbuka ya dikelola oleh kaum profesional dan seterusnya. Nah, saudara sekalian, nah sekarang kita masuki ya bahwa negara itu bagaimanapun juga harus ada. Kalau nggak ada negara maka terjadi kekacauan. Nah, setiap tahap pemerintahan negara itu tidak selalu sama kondisi pemerintahan dan tingkat kesejahteraan yang dirasakan oleh rakyatnya. Namun jika tidak ada negara maka terjadi kekacauan dan terjadi kehancuran bagi rakyat negara. Nah, karena itu pada masa-masa tertentu rakyat mengalami masa kejayaan, kemakmuran, kesejahteraan. Mungkin pada periode tertentu rakyat mengalami berbagai macam kesulitan dalam ekonomi dan lain semacamnya. Nah, sekarang kalau kita perhatikan bagaimana sekarang ini negara kembali bahwa rakyat itu adalah pemegang kedaulatan negara. Nah, social worker itu adalah di satu sisi dia adalah rakyat, ya, yang mempunyai 3 hak sipil, ya, hak politik, ya, hak untuk menentukan, ya, menjadi hak untuk terpilih, ya, memilih wakil-wakil dalam cabang kekuasaan legislatif yudikatif, ya, hak-hak politik lainnya, ya. Yang kedua hak sipil, hak berorganisasi, berserikat, ya, hak untuk menyampaikan pendapat dan lain semacamnya. Yang ketiga hak sosial, hak untuk memperoleh ya berbagai pelayanan publik bagi kehidupan yang sejahtera. Nah, intisari semacam itu. Nah, tentu social worker pada satu sisi dia sebagai rakyat dia mempunyai hak politik, hak sipil dan hak sosial. Nah, pada sisi lain social worker itu adalah ilmuwan. Nah, kalau kita lihat di Indonesia itu ada tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa sehingga melahirkan menyelenggarakan berbagai pendidikan yang melahirkan pada ilmuwan. Nah, pada satu sisi lagi yaitu memajukan kesejahteraan umum. Nah, saudara sekalian, jadi social worker ini dia mempunyai posisi ya sebagai warga negara yang berdaulat, yang mempunyai hak politik, sipil dan sosial. Yang kedua, dia sebagai ilmuwan. Artinya sebagai ilmuwan, dia harus pertama dia berperilaku ya, menampilkan perilaku sebagai ilmuwan. Sebagai ilmuwan yaitu dia harus logis, rasional ya, kemudian juga faktual ya. Kemudian menampilkan berbagai perilaku yang dilandasi oleh etika moral yang kuat. Nah, seperti itu. Nah, karena itu kalau kita lihat ya, bagaimana misalnya saja kerangka ya pekerjaan sosial ya. Kerangka pekerjaan sosial itu kan dibangun oleh 2 kerangka, yaitu kerangka etik
ya, di mana ilmu pekerjaan sosial itu dibangun berdasarkan satu etika sosial dan moral yang kemudian melahirkan kode etik profesi. Nah, etika moral ini tentu bersumber pertama dari ajaran agama, ya. Jadi kalau kita lihat kode etik profesi pekerjaan sosial atau kode etik kedokteran itu dari agama, ajaran agama. Kalau tidak selaras tentu nggak mungkin. Yang kedua yaitu dari konstitusi negara, di mana kode etik itu berlaku. Yang ketiga tentu dari filsafat pemikiran filsafat. Nah, yang keempat tentu dari berbagai macam tatanan ya sosial budaya yang hidup dalam masyarakat seperti adat istiadat. Nah, kerangka etik ini yang kemudian melahirkan kode etik pekerja sosial ya. Nah, pada sisi lain social worker itu ilmu pekerjaan sosial itu dibangun oleh kerangka teknis, yaitu berisikan seperangkat pengetahuan ya, kecakapan ilmiah dan sikap dan pola-pola perilaku yang mendukung tentang penggunaan ilmu dan penerapan teknologi ya saya kira. Maka dalam kerangka praktek etik ini sumbernya ya kerangka praktek teknik ini yaitu ilmu pengetahuan yaitu kecakapan ilmiah itu sumbernya pertama itu dari mana? Pertama tentu kita harus jujur bahwa kerangka praktek teknik pekerjaan sosial itu bersumber dari ilmu-ilmu sosial dan perilaku dari kelompok sosiologi, kelompok psikologi, dan ilmu perilaku lain. Yang kedua, itu dari hasil penelitian pekerjaan sosial yang dilakukan oleh social worker. Nah, yang ketiga tentu dari pemikiran filsafat pekerjaan sosial yang dibangun oleh ilmuwan-ilmuwan pekerja sosial. Nah, kemudian dari situ maka dibentuklah satu kerangka bangunan profesi pekerjaan sosial. Maka kita bisa membuat definisi tentang pekerjaan apa itu ilmu dan profesi pekerjaan sosial ya, kemudian apa kerangka acuannya, apa tujuannya, apa fungsi-fungsinya, apa teori-teori prakteknya, apa proses-proses intervensinya, bagaimana metodologi pendekatannya, bagaimana tekniknya dan lain semacam sampai kepada alat-alat praktek. Jadi berbeda tentu dengan ilmu murni yang lebih banyak digunakan untuk pengembangan ilmu, sedangkan pekerjaan sosial itu sebagai profesi dia digunakan sepenuhnya untuk melayani ya, mempraktekkan ya bagi kebaikan umat manusia, ya baik melalui intervensi mikro, meso ataupun makro. Ya, dia membuat kebaikan pada masyarakat, yaitu membuat masyarakat menjadi sejahtera, terpecahkan berbagai masalahnya dan berkembangnya potensi-potensi mereka. Nah, praktek pekerjaan sosial yang baik itu adalah memadukan, yaitu di mana seorang social worker yang hebat itu, yaitu dia mengintegrasikan ya kerangka praktek etik ya dengan kerangka praktek teknis demikian rupa sehingga dia menguasai pengetahuan yang luas tentang ilmu dan kecakapan ilmiah pekerjaan sosial. Pada sisi lain dia mempunyai akhlak perilaku etik yang baik dan dia integrasikan kedua hal tadi melalui pengamalannya dalam berbagai setting praktek, setting medik, setting yang lain semacamnya. Nah, saudara sekalian, tentu pertanyaannya yang menjadi persoalan, bagaimana kaitan antara pekerjaan sosial, profesi pekerjaan sosial dengan sistem kesejahteraan sosial. Nah, kita sudah tahu betul bahwa dalam sistem kesejahteraan sosial, nah sistem kesejahteraan sosial itu merupakan satu sistem ya yang mempunyai fungsi ya, fungsi-fungsi dasar untuk melakukan sejumlah rangkaian aktivitas atau tindakan-tindakan yang mempunyai setidak-tidaknya beberapa fungsi. Ya, fungsi pertama adalah sistem kebijakan sosial itu dia melakukan proses analisis ya kebijakan-kebijakan sosial terpublik. Yang kedua yaitu melakukan menyusun perencanaan sosial. Yang ketiga menetapkan berbagai rangka administrasi kesejahteraan sosial.
Kemudian yang berikutnya dia berkaitan dengan program pemeliharaan penghasilan. Yang berikutnya berkaitan dengan pelayanan-pelayanan sosial. Kita tahu pelayanan sosial itu ada pelayanan sosial yang bersifat preventif, ada pelayanan sosial yang bersifat kuratif rehabilitatif, dan ada pelayanan sosial yang bersifat pengembangan ya dan seterusnya. Kemudian yang lainnya adalah aksi sosial. Nah, dengan demikian maka profesi utama dalam sistem kesejahteraan sosial itu adalah social worker. Social worker itu adalah pelaku utama dalam sistem kesejahteraan sosial. Atau profesi pekerjaan sosial adalah profesi utama di dalam sistem kesejahteraan sosial itu. Artinya di dalam sistem sosial ada profesi lain ya, yang bergabung, tetapi yang utama di situ adalah pekerja sosial. Seperti halnya dalam sistem kesehatan, tentu profesi utamanya ada dokter, ya, yang lain nanti ada profesi-profesi lainnya, perawat dan lain semacamnya. Nah, saudara sekalian, jadi kalau kita lihat ini sistem kesejahteraan sosial itu, ya dia bukan merupakan ilmu, tapi dia merupakan satu kondisi atau situasi atau satu keadaan di mana dilakukan berbagai upaya untuk menciptakan satu kondisi kesejahteraan bagi masyarakat. Secara mudah itu kesejahteraan itu apa sih ya? Kesejahteraan itu secara mudah mungkin bersifat sekuler ya. Kita bisa ambil unsurnya pertama terpenuhinya kebutuhan fisik minimum, makanan yang bergizi, kira-kira seperti itu. Yang kedua, terpenuhinya kebutuhan sosial dasar, yaitu pendidikan, kesehatan, ya, perumahan, lapangan pekerjaan. Yang ketiga yaitu dia dapat berpartisipasi dalam berbagai lapangan kehidupan dan penghidupan. Ini adalah kondisi kesejahteraan. Nah, tentu untuk membangun kesejahteraan tersebut ya, maka harus ada kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh negara. Nah, kebijakan yang dibuat oleh negara itu ada kebijakan dengan model residual, artinya negara tidak mau ikut campur ngurusin ya kesejahteraan bagi rakyat atau menciptakan kondisi kesejahteraan sosial bagi rakyat, ya karena itu urusan pribadi rakyat. Nah, negara baru berperan jika negara dalam keadaan bahaya atau terjadinya bencana malapetaka sehingga orang tidak bisa melakukan upaya untuk mensejahterakan dirinya. Nah, jika itu terjadi, ya maka baru negara turut campur tangan. Nah, misalnya Amerika Serikat dan negara-negara kapitalis, dia banyak menganut model residual ini. Sedangkan yang kedua itu model institusional, yaitu bahwa negara itu bertanggung jawab untuk menyelenggarakan berbagai upaya untuk menciptakan kondisi masyarakat sejahtera. Nah, dengan demikian maka atas dasar itu ya, maka disusunlah berbagai macam ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin terwujudnya atau dilakukannya kondisi kesejahteraan melalui program-program pelayanan kesejahteraan ya. Nah, apalagi kalau kita dilihat di Indonesia itu tegas sekali yaitu memajukan kesejahteraan umum ya. Nah, saudara sekalian, dengan kata lain bahwa pekerja sosial itu dia melakukan praktik pekerjaan sosial itu karena dia memperoleh mandat dari ilmunya. Sebagai satu profesi, ya ilmu dan profesi pekerjaan sosial ini, dia memenuhi syarat. Pertama, syaratnya dia memiliki ada seperangkat pengetahuan ya yang tersusun terstruktur sistematis yang diajarkan melalui satu kurikulum yang standar di level S1, S2, S3. Yang kedua adanya pengakuan dari masyarakat, dari negara, yaitu undang-undang ya, konstitusi mengakui ya, demikian juga undang-undang pekerja sosial dan undang-undang yang lain. Yang ketiga yaitu adanya organisasi profesi, ya organisasi profesi. Nah, kita sudah lihat ya, ada organisasi profesi di lingkungan pekerja sosial ya. Yang keempat adanya kode etik profesi. Nah, keempat syarat ini telah menyatakan bahwa pekerjaan sosial itu ada ilmu dan profesi. Kalau kenapa disebut ilmu dan profesi? Karena dia dibangun berdasarkan kerangka ilmu pengetahuan. Kenapa disebut sebagai profesi? Karena pengamalannya dalam praktek. Ya. Nah, saudara sekalian, mungkin ya pokok-pokoknya semacam demikian. Nah, jadi kesimpulan yang bisa saya tarik dari uraian saya ini, bahwa pada saat seorang social worker itu melakukan praktek pekerjaan sosial, maka dia harus menjadi seorang ilmuwan yang tegar. Ya.
dia menjadi ilmuwan yang tegar. Dia tidak bisa lain adalah dia menjadi juru bicara dan hati nurani rakyat. Dia adalah sebagai warga negara dan rakyat pemilik kedaulatan. Oleh karena itu dia mesti ya melakukan berbagai hal yang berkaitan dengan pengamanan ilmu tadi untuk mensejahterakan rakyatnya. Nah, sosok social worker sebagai ilmuwan, maka dia harus selalu berpikir ya secara rasional, logis, ya faktual ya, dan selalu dia mengetengahkan ya penerapan ilmunya berdasarkan kaidah-kaidah ilmu pengetahuan, Nah, kemudian pada saat berhubungan dengan birokrasi negara, berhubungan dengan ideologi partai, berhubungan dengan yang lain, maka social worker dia tetap harus memposisikan diri dia sebagai ilmuwan. Jadi dia harus berani mengatakan tidak. Ya jika misalnya saja tekanan-tekanan ideologi, tekanan-tekanan politik, tekanan-tekanan birokrasi pemerintahan itu menyebabkan social worker tidak atau menyimpang dari pengaman ilmunya, maka dia harus berani mengatakan tidak. Social worker harus berani mengatakan bahwa lebih baik saya tidak, artinya dia berani mengatakan tidak, saya tidak akan melakukan berbagai kecurangan, keburukan, atau satu kegiatan yang bertentangan dengan ilmu dan profesi yang saya miliki. Karena saya sudah disumpah jabatan dan saya sudah terikat dengan kaidah-kaidah ilmu pengetahuan. Nah, yang kedua, social worker itu tidak boleh kompromi di dalam mengamalkan ilmu dan profesinya. Dia harus penuh, ilmu dan profesinya itu harus diamalkan berdasarkan itu. Jadi kita tidak lagi menggunakan cara kira-kira di dalam menerapkan ilmu atau bagaimana kebanyakan orang itu tidak. Nah, karena kita tahap-tahap proses intervensi dalam pekerjaan sosial sudah jelas, yaitu selalu diawali dengan tahap awal intake engagement kontrak, ada tahap assessment, ada tahap planning, ada tahap intervention, evaluasi dan seterusnya. Jadi kita harus seperti itu. Kita nggak bisa tiba-tiba menilai sesuatu tanpa melakukan penelitian ilmiah, yaitu penelitian pekerjaan sosial sebagai dasar untuk merumuskan assessment. Dengan kata lain, social worker itu dia bukan melawan birokrasi, bukan melawan ideologi yang menekan, bukan melawan tekanan politik, tapi dia bekerja dengan ilmu dan profesi dengan sesungguh-sungguhnya dan sebenar-benarnya, dan berani membela dan mengatakan tidak jika dia dipaksa atau dia ditekan untuk tidak melakukan praktek pekerjaan sosial berdasarkan ilmu dan profesi. Dia harus berani mengatakan tidak. Seperti itu. Nah, saya kira dalam kondisi apapun ya, pekerja sosial itu tidak bisa dia menolak satu praktek pekerjaan sosial ya yang sesuai dengan tujuan dan fungsi pekerjaan sosial. Ya, artinya jika pemerintah dan masyarakat membuat berbagai program-program kesejahteraan ya yang tujuannya untuk melenyapkan ketidakadilan sosial, yang tujuannya untuk kesejahteraan, yang tujuannya untuk memperkuat nilai-nilai persamaan kesetaraan, yang tujuannya untuk kebaikan dan semacamnya, maka program-program kesejahteraan sosial itu baik yang dibuat oleh pemerintah atau oleh masyarakat, ya kita social worker ya dapat berperan di dalamnya secara aktif. Nah, jadi jangan sampai kita mendapatkan tekanan-tekanan, kemudian kita juga berpihak mana ideologi yang baik, mana politik yang baik, mana ini. Jadi artinya setiap fase negara itu ada masa-masa yang berbeda-beda karena karakteristik pemerintahan itu tidak selalu sama. Dan saya ingin tekankan juga kepada teman-teman sekalian bahwa tidaklah mudah ya untuk menciptakan satu kesejahteraan dan kemakmuran yang dilakukan oleh negara. Karena itu tentu social worker ya sebagai pilar ya ilmuwan dan sekaligus sebagai pekerja sosial profesional, dia harus mencoba ya mengintegrasikan posisi dia sebagai warga negara, pemilik negara, dan pada sisi lain sebagai ilmuwan di dalam praktek pekerjaan sosial yang dilakukan. Nah, saudara sekalian, saya sudah membuat makalah ya
Mungkin teman-teman ada sekitar 40 halaman itu. Silakan nanti diminta sama Kang Agus ya. Kang Agus juga sudah membuat PPT-nya. Dan ini Kang Agus kelamaan saya ngomong mungkin karena terlalu banyak bahannya. Mohon maaf teman-teman sekalian, itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada hal-hal yang ingin disampaikan, silahkan nanti kita bisa diskusi. Semoga teman-teman sejahtera semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Prof. Yusman Iskandar yang telah menyampaikan berbagai hal ya, banyak hal yang bisa kita dapatkan informasinya menjadi pelajaran bagi kita semua. Untuk selanjutnya sesi tanggapan ya, di sini ada telah hadir yang nanti akan dipandu oleh Kang Dendi ya. Kang Dendi apakah sudah hadir? Baik, sudah siap, Kang. Siap, oke. Maka silakan Kang Dendi untuk melanjutkan. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Dewan Nasihat Bina Yapsi, Profesor Yusman Iskandar, juga Ketua Umum Yapsi, Kang Agustus Fajar. Bapak Ibu izin untuk saya pandu setelah tadi sebetulnya langsung materi ya, jadi mohon izin tadi setelah sambutan sebetulnya langsung materi, tapi sudah disampaikan dengan lengkap. Dan juga ada materi yang sudah dikirim oleh panitia di kolom chat, silakan bisa diunduh ya untuk lengkapnya. Serta ada di situ ada daftar hadir. Silakan yang belum mengisi daftar hadir untuk mendapatkan sertifikatnya. Baik, untuk pertama saya beri kesempatan untuk Bapak Muhammad Ali. Apakah sudah hadir? Untuk penanggap pertama, baik sepertinya belum ada. Kemudian Halo, penanggap Assalamualaikum. kedua, sudah ada. Ya, Baik, waktu dan layar saya silakan. Silakan Pak. ya. Terima kasih, Kang, atas kesempatannya di forum yang berbahagia ini. Ini merupakan tema yang menarik ya untuk kita diskusikan tentang peran media sosial di isu politik dan termasuk juga di isu birokrasi kita. Udah terdengar suara saya, Kang Denny? Jelas, jelas Pak. Baik. Di poin pertama, Kang, saya ingin menanggapi apa yang disampaikan oleh Prof. Yusman tentang peran social worker ya dalam praktek kita dalam bernegara, termasuk juga dalam isu politik dan demokrasi. Hakikat keberadaan social worker, dia adalah implementasi kebijakan publik. Jadi poinnya adalah saya ingin mengambil poin bahwa keberadaan kita sebagai seorang social worker dia dibentuk atau diadakan oleh negara karena dia akan berperan atau memiliki fungsi sebagai street level implementation kebijakan atau dengan kata lain pelaksana kebijakan publik itu sendiri. Nah, sehingga karena dia menjadi pelaksana kebijakan publik, keberadaan social worker itu harus menjadi jembatan atau apa ya, mata rantai yang bisa menghubungkan kebijakan yang dibuat oleh negara ke dalam tataran implementasi untuk mencapai tujuan kebijakan itu sendiri. Nah, kalau kita rujuk kepada level legalisasi atau level yuridisnya, hakikat goal dari tujuan bernegara kita ini adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakatnya. Dan ini sudah sangat Ada link nggak, Bu? sangat kuat pesan ini, terutama di pembukaan Undang-Undang Dasar 45 dan juga di pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945. Nah, sehingga karena ini menjadi mandat undang-undang, inilah sebetulnya yang tadi dijelaskan oleh Prof. Yusman. Modelnya kita ini adalah model bukan model residual. Jadi keberadaan negara itu adalah suatu entitas yang emang ada untuk mendukung atau terwujudnya kesejahteraan sosial bagi masyarakatnya. Sehingga negara dia berperan sebagai institusional kebijakan yang berorientasi kepada kesejahteraan. Nah, ini tercermin dari apa yang tadi kita bahas tentang keberadaan Undang-Undang Dasar 45 yang tujuannya adalah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya dan juga di pasal 34 tentang fakir miskin, anak terlantar termasuk jaminan sosial itu menjadi otoritas dari negaranya.
untuk menjamin kesejahteraan tersebut. Nah, sehingga saya ingin mencoba mengkaitkan, lalu bagaimana peran-peran social worker ini di saat dia sebetulnya menjadi pelaksana kebijakan publik. Nah, kalau kita kutip atau kita menggunakan pisau analisis Edward III tentang implementasi kebijakan, Edward III menjelaskan bahwa ada 4 poin penting untuk memastikan kebijakan publik yang berorientasi kepada kesejahteraan ini betul-betul dapat tercapai dengan baik. Pertama, terkait dengan bagaimana kebijakan ini dikomunikasikan. Nah, kawan-kawan, Bapak Ibu yang saya hormati, eh, termasuk juga teman sejawat social worker, saat ini banyak pemerintah kita, terutama di Kabinet Prabowo atau Pak Presiden Prabowo, mengeluarkan kebijakan-kebijakan kesejahteraan sosial dari mulai sekolah rakyat, makan bergizi gratis, termasuk koperasi merah putih, bantuan sosial, dan lain-lain. Nah, kebijakan-kebijakan tersebut, kalau kita menggunakan pisau analisis implementasi kebijakannya Edward III, ini harus mampu dikomunikasikan dengan baik. Kepada siapa? Kepada masyarakat. Sehingga masyarakat paham bagaimana tujuan dari kebijakan ini, lalu bagaimana prosedur mekanisme jalannya kebijakan ini, termasuk juga apa indikator keberhasilan dari kebijakan ini. Nah, kalau ini tidak berhasil dikomunikasikan dengan baik ke masyarakat, termasuk kepada pelaksana kebijakan itu sendiri, tentunya kebijakan ini akan jauh atau istilahnya kalau kita mengambil kata-kata apa pujangga tuh jauh panggang dari api. Jadi jauh dari tujuannya terkait dengan target implementasinya tersebut. Apabila kebijakan ini tidak berhasil dipahami dan tidak bisa diimplementasikan dengan baik dalam tataran implementasi kebijakannya tersebut. Nah, sehingga di saat isu komunikasi ini, bagaimana posisi social worker? Social worker inilah yang akan menjadi key people atau tokoh kunci yang menjabarkan, menginformasikan kebijakan kepada masyarakat. Nah, jadi ini ya poin tentang apa yang tadi dibilang oleh Prof. Yusman, social worker sebagai tokoh kunci atau peran penting dalam kebijakan kesejahteraan sosial ini. Karena dialah yang nanti yang akan menjabarkan, menginformasikan, mengkomunikasikan kebijakan kepada masyarakat. Sekaligus sebagai pelaksana kebijakan itu sendiri. Nah, ini poin pertama terkait dengan komunikasi. Sehingga eh, social worker akan menjadi translator plesi atau menjelaskan isi kebijakan kepada masyarakat sekaligus menyampaikan aspirasi ke warga masyarakat kepada pemerintah. Sehingga nanti ada posisi take and gap atau dengan kata lain komunikasi dua arah. Selain dia menyampaikan kebijakannya itu sendiri dan melaksanakan kebijakan, di saat ditemukan ada kondisi permasalahan di lapangan atau di masyarakat, social worker sendirilah yang nanti juga akan memberikan feedback, informasi kepada policy atau pembuat kebijakan tentang adanya masalah kebijakan. Nah, jadi ini poin tentang komunikasi. Lalu yang kedua, kita coba menggunakan pisau analisis terkait dengan sumber daya. Jadi kata Edward III, implementasi kebijakan itu akan efektif kalau sumber dayanya memadai. Nah, saat ini kawan-kawan atau kolega kerja, banyak permasalahan kebijakan kesejahteraan sosial kita ini handicap atau tidak berdaya di saat bicara tentang isu sumber daya. Contoh saja, saat ini kebijakan sekolah rakyat itu banyak sekali menyerap sejumlah social worker kita untuk terlibat dalam sekolah rakyat. Sehingga di sini juga akan menimbulkan dampak resiko ketimpangan layanan. Di saat banyak terkonsentrasi di sekolah rakyat, sedangkan ada permasalahan sosial lain yang juga butuh bantuan dari social workernya. Sehingga hari ini menjadi kendala terutama bagaimana menjembatani kebutuhan layanan lain yang dibutuhkan oleh yang dibutuhkan oleh masyarakat terkait dengan peran social worker itu sendiri. Nah, ini di isu sumber daya. Berarti kalau begitu, kebijakan-kebijakan kesejahteraan sosial
tidak bisa berdiri sendiri hanya bicara tentang kualitas kebijakan tanpa didukung sumber daya yang memadai, baik sarana prasarana, SDM, anggaran, termasuk juga tata laksananya untuk menjalankan kebijakan itu sendiri. Nah, lalu yang ketiga, poin penting yang juga untuk kita berikan catatan terkait dengan kebijakan kesejahteraan sosial dan peran social worker kita adalah tentang disposisi. Jadi Edward III bilang kita juga harus melihat kualitas kebijakan ini akan betul-betul terimplementasi kalau sikap masyarakat terhadap kebijakan pun positif, termasuk sikap aparatur yang menjalankan kebijakan itu sendiri. Nah, sehingga sebetulnya inilah poin dari tema besar kita tentang social worker harus istiqomah untuk menjalankan kebijakan ini dengan punya sikap positif bahwa kebijakan ini betul-betul harus didukung dan untuk mencapai tujuan dari kebijakan tersebut kita harus andil atau menjadi bagian daripada pelaksana kebijakan itu sendiri. Ini ingin mengambil poin saya bahwa social worker tidak bisa hanya sebagai penonton dalam pelaksanaan kebijakan publik ini, tapi dia juga sebagai implementator atau eksekutor dari kebijakan. Nah, inilah poin tentang analisis ketiga ya kalau kita rujuk dari teori Edward III tentang implementasi kebijakan, tentang bagaimana sikap kita sebagai social worker dalam menyikapi kebijakan-kebijakan kesejahteraan sosial yang saat ini sudah digelontorkan atau sudah dikeluarkan oleh pemerintah kita. Nah, yang terakhir ini terkait dengan struktur birokrasi. Jadi ada hal yang emang span of controlnya emang agak terlalu jauh, terutama dari rentang kendali pengawasan dan pengendalian dari kebijakan kesejahteraan sosial kita. Walaupun kita sudah ada undang-undang terkait dengan desentralisasi antara pemerintah daerah, termasuk juga pembagian kewenangan dengan pemerintah pusat, namun seringkali ada handicap atau ada kendala dalam bagaimana menjabarkan kebijakan pusat yang diimplementasikan di kebijakan pemerintahan daerah. Ini terkait dengan skala prioritas kebijakan sesuai dengan mandat dari APBN termasuk APBD dari masing-masing daerahnya. Termasuk juga potensi daerahnya. Seringkali kebijakan pusat tidak mampu dijabarkan secara implementatif di daerah karena sumber daya dari pemerintah daerah yang memang terbatas atau skala prioritas kebijakan pemerintah daerah yang berbeda. Nah, sehingga poinnya sebetulnya kalau kita bicara tentang kebijakan pusat, harusnya ini bisa juga dijabarkan dalam APBD, terutama pemerintah daerah, sebagai skala prioritas nasional dalam konteks mendukung kebijakan nasional dalam mencapai kesejahteraan sosial masyarakatnya. Nah, mungkin 4 poin itu, Kang Dendi, yang saya bisa sampaikan untuk merespon apa yang disampaikan oleh Prof. Yusman terkait dengan peran posisi social worker dalam lingkup politik termasuk demokrasi kebijakan kesejahteraan sosial kita. Terima kasih, Kang. Baik, terima kasih Pak Ali Muhammad sudah menyampaikan beberapa tanggapan khususnya, termasuk beberapa isu analisis yang disampaikan sesuai dengan teori-teori yang dijabarkan. Lanjut untuk tanggapan khusus Bapak Abu Hurairah sudah ada Pak? Sudah ada. Lanjut ke tanggapan khusus dari Pak Catur, ada? Pak Catur Yuli Wiranto? Baik, tidak ada ya. Ya, lanjut tanggapan khusus terakhir dari Pak Binsar. Silakan Pak Binsar. Dicek dulu, tes. Baik, apakah suara saya terdengar? Baik, silakan sudah baik ya Pak. Silakan Pak. Oke, terima kasih. Selamat sore teman-teman. Saya kira apa yang disampaikan Pak Yusman tadi sangat komprehensif ya. Jadi mulai dari pemahaman tentang dasar negara, kemudian lalu bidang kesejahteraan sosial, lalu kemudian ketiga masuk kepada peranan kita sebagai pekerja sosial, ilmuwan, dan profesional. Jadi saya kira itu memang sangat baik ya untuk kita semua. Karena itu menurut pengamatan saya sering gagal kita lakukan. Jadi ketika kita berada di dalam birokrasi, maka profesionalitas kita hilang. Yang muncul adalah
menjadi petugas birokrasi, bukan lagi seorang profesional social worker. Sehingga ya harapan kita terhadap peranan-peranan tadi menjadi minimal ya. Apalagi kalau kita bicara tentang SWIPAM. SWIPAM itu yang memang secara spesifik kita memilih intervensi yang disebut makro. Ketika kita bicara tentang intervensi makro, maka sasaran kita adalah komunitas dan juga kebijakan. Jadi memang ketika kita berbicara makro, maka bukan hanya implementasi kebijakan yang harus kita perhatikan, tetapi bagaimana kebijakan itu dirancang, apakah matching dengan tuntutan kebutuhan di masyarakat setempat. Nah, ini memang tantangan yang besar. Karena itu yang saya ingin pertanyakan pada kita. Ketika kita sebagai SWIPAM ingin menampilkan peran sebagai seorang profesional social worker, bagaimanakah posisi kita? Karena kita ini kan titik temu kita di SWIPAM adalah social worker anggota SWIPAM. Tetapi di lapangan kita beraneka ragam. Ada yang aktif melayani secara mandiri, ada aktif melalui lembaga, ada yang juga aktif sebagai pegawai pemerintah. Nah, di sini yang saya kira memang kita harus mempertajam dan membekali pekerja sosialnya supaya ketika dia menjalankan peranannya, maka dia punya power. Nah, ini yang kalau menurut saya yang sangat penting saat ini, sehingga suaranya didengar. Apalagi kalau kita mau bicara pada level kebijakan. Kalau saya misalnya mau membantu orang yang terzolimi karena berbagai kebijakan yang social injustice dan fakta-faktanya jelas, ya, orang-orangnya jelas, kebijakan itu memang menindas mereka. Nah, tapi bagaimana saya mau berperan sebagai seorang profesional social worker? Ini menjadi pertanyaan. Ya, saya sudah pensiun. Kalau dulu waktu saya bekerja di rumah sakit, saya membawa bendera rumah sakit. Saya menjalankan praktek menolong orang dengan power saya, posisi saya adalah medical social worker. Tapi kalau sekarang sebagai SWIPAM, saya ingin bantu teman-teman saya tahu persis datanya lengkap. Ya, dan banyak orang yang memanipulasi kebijakan untuk kepentingan mereka, tapi menindas orang bawah. Ya, sehingga orang yang tadinya berpenghasilan X rupiah dikurangi sampai sekian persen, dikurangi lagi sekian persen untuk menjalankan kebijakan pemerintah. Saya melihat fakta-fakta itu. Tapi bagaimana saya mau menjalankan peran saya sebagai pekerja sosial makro ketika status profesional saya seperti sekarang ini misalnya. Saya seorang pensiunan. Sehingga yang bisa saya lakukan hanya sebagai individu, sebagai relawan sosial. Bukan sebagai seorang profesional social worker. Ya. Itu yang sekarang yang karena pilihannya ada di situ. Apalagi ada aturan undang-undang. Karena itu harapan saya sebetulnya yang terpenting bagaimana SWIPAM membekali kita. Ya, sehingga kita baik dia mau berpraktek secara individu sebagai mewakili lembaga ataupun sebagai lembaga pemerintah, kita bisa berperan maksimal. Saya kira itu saja yang dari saya. Yang lain saya kira sangat bagus apa yang sudah disampaikan oleh Pak Yusman, karena itu komprehensif menyangkut kepentingan kita. Ya, memang dalam realitanya masih banyak tantangan. Misalnya basis pendidikan. Pekerja sosial itu adalah harus berbasis pendidikan profesional pekerjaan sosial. Tapi ini masih tantangan. Tapi sekarang kita nggak perlu singgung itu. Yang penting sekarang kita tunjukkan bahwa kita kredibel untuk melakukan praktek pendekatan komunitas melalui SWIPAM.
Nah, ini yang saya kira mungkin masukan dari saya. Terima kasih. Selamat berjuang teman-teman. Mohon maaf mungkin sebentar lagi akan undur diri karena ada pertemuan lain yang saya harus ikuti. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Binsa sudah menyampaikan tanggapan khususnya tentang materi kita di sore hari ini ya. Lanjut dengan teman-teman Bapak Ibu yang sudah hadir peserta, kami berikan kesempatan untuk tanggapan dari umum. Silakan lakukan resen sebelum memberikan tanggapan atau pertanyaannya, silakan. Ada yang resen? Ada yang mau menanggapi ataupun memberikan pertanyaan? Silakan, boleh kepada narasumber, boleh juga terhadap kedua penanggap khusus.
Jadi begini ya, dalam praktek pekerjaan sosial kita itu mempunyai kewajiban-kewajiban dari 3 sumber. Pertama, kewajiban-kewajiban agama. Ya, kewajiban agama itu. Baik, saya ulang lagi. Pertama, kewajiban kita melakukan praktek pekerjaan sosial karena ada 3 kewajiban. Yang pertama bersumber dari ajaran agama. Bagi orang Islam, dalam berbagai surat, misalnya surat Al-Baqarah ayat 177, kita diwajibkan melakukan berbagai kebajikan. Kebajikan itu amal soleh. Demikian juga dalam surat Al-Asr dan lain semacamnya. Yang kedua, kita ini sebagai warga negara Indonesia, maka kita harus mewujudkan konstitusi kita. Konstitusi kita, undang-undang dasar kita, baik tujuan negara memajukan kesejahteraan umum ataupun pasal 34 fakir miskin dan terlantar dan lain semacamnya. Nah, yang ketiga yaitu karena ilmu yang kita miliki. Ya, karena kita lahir dari pendidikan pekerjaan sosial, kita memiliki ijazah dan boleh jadi juga kita menjadi anggota profesi, organisasi profesi, atau kita mendapatkan sertifikat lain, maka kita sudah berwenang melaksanakan praktek pekerjaan sosial. Nah, selanjutnya, kapan kita mulai melaksanakan praktek pekerjaan sosial? Sejak kita mendapatkan ijazah, wisuda. Maka itu saat di mana kita mulai melakukan praktek pekerjaan sosial. Sampai kapan berakhir? Sampai kita meninggal dunia. Selama fisik kita masih kuat, pikiran kita masih jernih, ya, kita sehat rohani, jasmani, ya, kita memiliki ya kemampuan-kemampuan lain, maka kita tidak boleh berhenti dari praktek pekerjaan sosial. Jadi tidak benar jika kalau sudah pensiun dia selesai tugas, tidak. Karena bagi orang yang melaksanakan praktek pekerjaan sosial, ya, praktek pekerjaan sosial itu tidak akan pernah berakhir, ya. Nah, kapan kita berakhir melaksanakan praktek pekerjaan sosial? Kalau nanti kita sudah meninggal dapat surga, itu baru. Jadi harus dipandang praktek pekerjaan sosial sebagai amal soleh. Nah, kita melakukan itu karena kita makhluk Allah, ciptaan Allah, dan kita menyayangi Allah dan kita ingin disayangi oleh Allah. Jadi tidak ada alasan jika sudah pensiun atau sudah tua, lebih baik berdiam di rumah dan seterusnya. Nah, praktek pekerjaan sosial dalam kondisi apapun bisa kita lakukan. Misalnya kita melaksanakan praktek pekerjaan sosial dalam keluarga kita sendiri, dalam lingkungan tetangga kita, dalam berbagai aktivitas sosial lainnya, itu bisa kita lakukan. Apapun yang berkaitan dengan memberi nasihat, memberikan ilmu, ya, ataupun menangani kasus-kasus sesuai dengan kemampuan, karena Allah itu tidak membebankan kita di luar kemampuan. Nah, yang berikutnya yang perlu saya tekankan ini, kita adalah ilmuwan. Ya, tadi Bang Ali ya menyampaikan, ya mungkin saya berbeda pendapat dengan beliau, karena social worker itu bukan implementator kebijakan publik. Ya, implementator kebijakan publik itu pegawai yang menjadi pelaksana kebijakan publik. Misalnya kebijakan undang-undang kesehatan, itu yang melaksanakan pegawai Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan. Ya, ya, jadi mereka yang berada dalam organisasi pelaksana kebijakan publik tadi. Kalau social worker kan tidak seperti itu. Nah, oleh karena itu, social worker adalah ilmuwan, bukan implementator dari kebijakan publik. Tapi dia sebagai ilmuwan. Ilmuwan itu ya lingkupnya ada 4. Ya, pertama dia melakukan riset, ya, melakukan penelitian ilmiah, ya, tentang persoalan yang berkaitan dengan disiplin ilmunya. Yang kedua, dia mengamalkan ya ilmunya, ya, mengamalkan ilmunya. Yang ketiga, membuat kebaikan dalam kehidupan masyarakat. Di mana social worker itu berada, maka ada kebaikan dalam kehidupan masyarakat. Yang keempat, social worker itu dia akan berperan ya sebagai orang yang menjadi sumber bagi segala macam keadaan kondisi yang ada di lingkungan atau di tempat-tempat yang bersifat umum.
Nah, saudara sekalian, selanjutnya mengenai program-program kesejahteraan, kita jangan melihat program kesejahteraan itu dilihat ya dari siapa yang bikin. Tidak, baik itu lembaga masyarakat atau pemerintah, siapapun, jika program kesejahteraan tersebut tujuannya adalah untuk menghilangkan ketidakadilan sosial, untuk kesejahteraan, ya, untuk kebaikan, untuk kecerdasan, untuk persamaan kesetaraan, dan lain-lainnya, maka program itu ya patut kita dukung. Implementasi program itu yang barangkali agak tidak terlalu bagus, ya kita memberikan koreksi dan perbaikan. Nah, kemudian pada tataran implementasinya, pada tataran ada unsur post decorum, ada unsur planning, perencanaan, organizing, staffing, directing, ya, controlling, coordinating, ya, kemudian budgeting, reporting. Nah, pada unsur-unsur itu kita evaluasi mana unsur yang belum bagus dari situ. Maka kita lakukan berbagai macam upaya untuk memperbaiki, kita memberikan saran, memberikan masukan dan semacamnya. Jadi dengan kata lain, social worker bukan oposan. Bukan oposan pemerintah dan bukan oposan masyarakat. Ya. Program apapun, jika itu program kesejahteraan, tujuannya baik, manajemennya baik, dan manfaatnya bagi masyarakat luas, maka program itu program yang harus kita dukung dan kita berperan di dalamnya secara aktif. Jadi jangan sampai karena pemikiran politik kita A, program ini bukan dari A, maka saya tidak dukung. Nggak boleh begitu. Kalau begitu namanya kita jadi alat politik dong. Jadi alat kepentingan politik. Sedangkan social worker itu ada ilmuwan. Ya, orang yang selalu menganjurkan dan mengamalkan perbuatan amar ma'ruf, nahi munkar, dan seterusnya. Nah, persoalan berikutnya lagi. Mengenai rezeki. Rezeki, ya, kalau dibandingkan dengan dokter, dengan yang lain, dan semacamnya, sebagian kita mengeluhkan belum punya pekerjaan, penghasilan kecil dan semacamnya, atau jabatan yang nggak baik. Saya kira itu status itu adalah status kehidupan kita yang di mata Allah nilainya bukan itu. Yang di mata Allah yang menciptakan kita, nilainya itu adalah ketakwaan, keikhlasan, ya, kemanfaatan, kebaikan. Jika itu kita lakukan, justru Allah akan memberikan kebahagiaan dan kebaikan yang tidak kita sangka-sangka. Kan rezeki itu kan bukan hanya uang, bukan hanya penghasilan. Keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, kemudian anak yang soleh, ya, kemudian juga mempunyai teman yang banyak dan segala macamnya dan seterusnya, itu juga rezeki di dunia dan di akhirat. Insya Allah kita diberikan surga Allah. Nah, itu penting yang kita pahami mengenai rezeki, karena rezeki itu dari Allah. Dalam surah Ali Imran, Allah mengatakan Allah mempergilirkan rezeki itu kepada siapa yang dikehendakinya. Seperti roda pedati, ada naik di atas, ada turun di bawah. Nah, dalam berbagai surat, Allah akan memberikan setelah ada kesulitan dalam Al-Sah, ya, maka ada kemudahan. Nah, karena itu dalam Al-Baqarah, ya, Allah mengatakan, ya, dalam ayat 153 Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis sabri was shalah wa innallaha ma'as sabirin. Mohonlah pertolongan pada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Nah, sabar ini tidak ada batas. Sabar itulah yang menuntun kita kepada ke arah jalan menuju ridho Allah. Yang terakhir, ya, posisi seorang social worker. Posisi social worker itu, ya, termasuk nantinya dia mendapat posisi apa, ya, status sebagai apa, bagi kita itu harus dianggap sebagai salah satu dinamika kehidupan, ya, dan itu amanah.
orang yang kaya, punya jabatan tinggi, itu dalam pandangan Allah itu hisapnya berat. Di masyarakat dihisap berat, apalagi nanti di akhirat. Nah, kalau kita mendapatkan harta yang dan posisi, status, itu bukan tidak mulia, justru di mata Allah mulia. Sepanjang kita jujur, kita selalu memohon doa dan pertolongan. Nah, saya sudah menulis buku tentang praktek pekerjaan sosial bagi social worker yang Muslim. Nanti akan saya berikan sama Kang Agus supaya dibagikan dalam bentuk PDF ya. Sehingga nanti teman-teman social worker tidak usah beli, bisa membaca itu. Kalau saudara perlu hubungi saya ya. Saya kirim langsung, kalau saudara kirim 0811 23 5006. Nah, ini sebagai upaya ya bahwa ada landasan kita melakukan praktek pekerjaan sosial dan agama adalah landasan yang paling utama, bukan pemikiran Kok ini filsafat. kalau Zoom gimana kan Yang berikutnya ya, masih ada waktu sedikit lagi. Saya akan sekankan teman-teman sekalian bagaimana mengenai keanggotaan dalam organisasi profesi. Saya kira setiap social worker seharusnya dia menjadi anggota organisasi profesi. Ya bisa 1, bisa 2. Itu nggak jadi masalah. Karena organisasi profesi itu dia punya fungsi. Yang pertama, dia melindungi anggota profesi dari berbagai keburukan, baik karena praktek dia ataupun karena perilaku pribadinya. Yang kedua, dia mengembangkan ilmu pengetahuan dan kecakapan kepada anggotanya. Yang ketiga, dia mengontrol perilaku anggotanya supaya tidak menimbulkan kesalahan dalam praktek. Yang keempat, dia memberikan dukungan ya terhadap praktek pekerjaan sosial yang dilakukan oleh anggotanya. Dengan demikian, jika kita masuk organisasi profesi, IPSP, IPSPI, SPIPAM, atau yang asosiasi yang lain, itu bagus bagi kita. Kalau kita punya kartu anggota 3 biji, nggak apa-apa. Jangan kita mengatakan, wah ngapain, jadi anggota ngapain, enggak. Ya, kita harus bangga, karena itu organisasi profesi tempat menghimpun kita sebagai satu kekuatan besar. Terakhir, mengenai hubungan kita dengan pemerintah. Hubungan kita dengan pemerintah adalah hubungan rakyat dengan sang pemerintah. Nah, di satu sisi. Yang kedua, yaitu kalau kita sebagai rakyat, maka kita berposisi sebagai rakyat dan hubungan kita dengan pemerintah ada 2. Yaitu pertama, mengawasi jalannya pemerintahan agar amanah dan sesuai dengan konstitusi. Yang kedua, berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Nah, itu saya kira harus kita pandang semacam demikian. Oleh karena itu, teman-teman sekalian, mengenai program-program kesejahteraan sosial, apakah program itu berasal dari perundang-undangan atau program itu berasal dari Inpres, ya seperti misalnya Inpres nomor tahun 2025 tentang program-program ya kabinetnya sekarang yang bersifat spesifik, ya Koperasi Merah Putih, makanan bergizi gratis, kemudian pengembangan kampung nelayan, ya dan lain semacamnya, ya kita mengatakan ya dukung. Kalau kita memang memiliki keinginan, kita bisa berperan di dalamnya. Jangan kita terlalu banyak, program itu kan baru saja digulirkan, masih berproses. Pasti di awal-awal ada saja kekurangan di sana sini. Nah, kalau program tersebut sudah 3 tahun masih jelek, nah barulah kita mengatakan bahwa program ini gagal. Tapi kalau sekarang kita udah ribut gagal kan, padahal belum apa-apa. Ya, saya ingin mengatakan bahwa saya memiliki sekolah Islam, ya, dan murid-murid yang ada pada sekolah saya juga menerima itu ya, makanan bergizi. Ya, kalau ada kasus-kasus kecil itu kesalahan manusiawi yang tidak disengaja. Saya kira itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Marilah kita bekerja sebagai social worker, melaksanakan praktik pekerjaan sosial. Niat kita hanya mencari ridho Allah. Niat kita mencari ridho Allah dan untuk membuat kehidupan bersama menjadi bahagia dan penuh kesejahteraan. Mohon maaf
atas segala keterbatasan saya. Akhirnya saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kang Agus, Ketua Umum YAPSI, dan lain semacamnya, teman-teman Kang Dendi. Semoga apa yang kita lakukan ini sebagai satu kebaikan yang dicatat oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Prof. Yusman yang telah menyampaikan kesimpulan ya. Bapak Ibu, demikianlah tadi kegiatan webinar yang dilaksanakan pada siang hari sampai sore hari ini yang kaitan dengan social worker tetap istiqomah sebagai ilmuwan dalam praktik pekerjaan sosial profesional di tengah pusaran politik dan ideologi dan birokrasi negara. Mudah-mudahan ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan kita akhiri acara ini dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas kehadirannya, mohon maaf atas kekurangannya. Bila titik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang. YouTube ya. Semuanya nuhun Kang. Nuhun. Ditunggu nanti rekaman tayangannya di YouTube ya. Siap. Ya, Kang. Siap Pak. Terima kasih. Pamit ya, pamit. Enggak Pak. Sehat. Ya, izin keluar Pak. Jangan keluar.